Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan subtema pengembangan bahan ajar dalam strategi pembelajaran PLS yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Bima Sakti, yang kedua saudari Sonia Indika, serta yang terakhir yaitu saudara Thomas Alwi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita dengar penjelasan dari saudara Thomas. Kepada saudara Thomas, dipersilakan. Pengertian bahan ajaran. Bahan ajaran adalah informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Pendapat lain mengenai bahan ajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya B. Jenis-jenis bahan ajaran. 1. Bahan ajaran cetak. Ada hangout, buku, modul, LKS, brosur, leaflet, wheel card, dan foto atau gambar. Yang kedua ada bahan ajaran non-cetak. Contohnya display, OHT, audio, dan video. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saudara Thomas Alwi. Berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Sonia. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Adapun yang pertama yaitu bagian tujuan. Tujuan penyusunan dan pengembangan bahan ajar ini yaitu yang pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, atau dengan kata lain sesuai juga dengan kebutuhan siswa yang berisi lingkungan sosial atau lingkungan individu itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Nah, maksudnya di sini mereka itu tidak hanya terpaku kepada buku, namun terhadap bahan ajar lainnya juga seperti handout, modul, diktat, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, karena bahan ajar ini merupakan salah satu komponen yang paling penting di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Nah, yang pertama itu ada manfaat bagi guru. Yang pertama manfaatnya yaitu diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Kemudian tidak lagi tergantung kepada buku. Yang ketiga yaitu bahan ajar menjadi lebih kaya, tidak hanya terpatok pada satu bahan ajar saja. Kemudian menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar, dan bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa, atau dengan kata lain membuat antara guru dan siswa itu lebih aktif berdiskusi, atau dengan kata lain melakukan pembelajaran partisipatif. Adapun manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat bagi siswa. Adapun manfaatnya yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Dan siswa juga akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, di sini jadi siswa itu bisa lebih mandiri karena misalkan saja tidak ada guru yang masuk, mereka bisa membaca atau memahami misalkan diktat atau modul yang diberikan oleh guru. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu ada ketika kita mengajar itu mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Nah, contohnya saja misalkan siswa itu lebih memahami jika kita itu mencontohkan yang lebih mudah. Nah, contohnya saat kita misalkan membahas suatu pemberdayaan, maka kita harus mencontohkan dari pemberdayaan yang ada di sekitar mereka terlebih dahulu, sehingga mereka itu dapat memahami dan
mampu mengimajinasikan apa yang kita paparkan atau kita jelaskan kepada mereka. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengulangan akan memperkuat pemahaman. Nah, jadi di sini maksudnya saat kita melakukan proses pembelajaran, kita itu harus mengulang-ulang apa yang kita sampaikan sampai mereka atau peserta didik tersebut paham. Kalau tidak kita ulang-ulang, maka mereka akan cepat lupa. Nah, dengan kita melakukan konsep pengulangan, maka bisa jadi mereka itu selalu ingat dan membekas di pikiran mereka tentang apa yang kita sampaikan. Prinsip yang ketiga yaitu umpan balik yang positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Nah, misalkan saja saat kita itu berdiskusi kelompok dengan siswa atau sedang bertanya atau yang lainnya. Nah, saat mereka menjawab, kita berikan apresiasi kepada mereka seperti misalkan pujian, ya benar atau ya pintar, seperti itu. Jadi mereka itu akan lebih semangat dan lebih memahami apa yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan. Prinsip yang keempat yaitu motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Nah, jadi seorang guru atau pendidik itu harus mampu memberikan motivasi atau memotivasi peserta didiknya sehingga mereka itu bisa semangat dalam belajar. Adapun cara-cara mereka dalam memotivasi itu salah satunya yaitu dengan memberikan pujian. Prinsip yang kelima yaitu mencapai tujuan itu ibarat naik tangga secara bertahap dan akhirnya akan mencapai tujuan juga. Nah, di sini proses pembelajaran merupakan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuatkan tujuan agar proses pembelajaran itu dapat terarah dengan baik. Prinsip yang terakhir adalah mengetahui hasil yang telah dicapai, mendorong seorang siswa itu akan terus mencapai tujuan atau lebih semangat dalam menggapai tujuan mereka. Itu saja moderator, terima kasih. Baiklah, yang terakhir itu saya sendiri akan menjelaskan yaitu prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu analisis, kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, serta yang keempat evaluasi. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan penjelasan materi yang ada di atas, maka dapat kita simpulkan yaitu bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian terdapat beberapa jenis dari bahan ajar yaitu ada bahan ajar cetak yang meliputi handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet, wallcard, dan foto atau gambar. Kemudian bahan ajar non cetak yang meliputi display, OHT, audio, dan video. Kemudian terdapat beberapa prinsip dan tujuan serta manfaat dari pengembangan bahan ajar. Dan juga terdapat prosedur pengembangan bahan ajar yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya serta menutup dari materi kelompok kami. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.